Tribuners, kita balik lagi di acara Smart Gen. Seperti biasa, kita menghadirkan narasumber yang pastinya anak muda, keren dan berprestasi yang siap membagikan kisah inspiratifnya kepada kita semua. Ya, bersama aku Ica dan rekan aku Joy. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa yang bakalan menginspirasi kita semua tentunya bersama Kak Nur Fadilah Sari Hasibuan ya, Iya, benar, Kak. Kak. Iya, beliau merupakan seorang ASN cantik di Lapas Perempuan di Tanjung Gusta. Oke, apa kabar Kak Dila? Baik tadi Kak, kakak semuanya apa kabar? Baik, Manggilnya Kak Dila ya? Iya nggak apa-apa. Kak Dila. Panggilannya Kak Dila. Dila aja Oke. pun nggak apa-apa Kak. Kakak Dila aja lah ya. aja. Siap. Nah, sekarang Kak Dila nih kira-kira lagi sibuk apa sih? Lagi sibuk kegiatan di lapas ya, kegiatan biasa sehari-hari kerja, pulang kerja kegiatan olahraga gitu, biasa di kantor gitu Kak. Di kantor ya, kegiatannya Di kantor. kegiatan kantor gitu lah ya. Iya biasa, standar sehari-hari lah Kak, Iya. kerja, pergi kerja, pulang kerja gitu. Oke. Di lapas kakak kerja di bidang apa, Kak? Kebetulan saya ditempatkan sejak CPNS itu di bagian kegiatan kerja, Giaja Kak. Giaja. Apa tuh Giaja, Kak? Boleh dikasih tahu nih ke Tribuners. Kalau ke Giaja itu kayak kegiatan kerja. Jadi kan lapas tuh kan ada bagian yang WBP-nya itu dia punya bakat nih. Punya bakat dikembangin tuh kayak misalnya dia tuh jahit atau dia sukanya melukis atau suka mengkait. Semua kegiatan itu ada di kegiatan kerja. Jadi kayak mereka tuh kegiatan-kegiatan mereka, kalaupun mereka ada bakat, itu dilaksanakan di kegiatan kerja. Itulah Giaja tadi ya, Iya, Kak? Giaja. Berarti kakak yang memanage semua itu atau kakak yang memantau atau yang gimana? Iya, saya lebih ke pengawasan sih, Oh, yang Kak. pengawasan. Oke, Iya, oke. oke. Karena kan kalau misalnya mereka dibiarin gitu aja kan nggak bisa Iya. gitu kan, harus ada yang kayak ini gimana Bu, apa gimana gitu semuanya. Nah, jadi kayak yang kayak kakak bilang tadi, misalnya ada yang di bagian menjahit, ada yang di bagian apa bidang-bidangnya itu untuk misalnya di bagian menjahit ada orangnya atau memang kakak yang terjun langsung mengawasi hal itu? Gini Kak, kami kan di lapas ini ada pelatihan namanya. Jadi kami itu dari Kemenkumham sendiri memberikan dana kepada UPT untuk melakukan pelatihan bersertifikat judulnya Kak, pelatihan bersertifikat. Nah, di asesmen dulu WBP yang mempunyai minat dan bakat, yang masa dia asimilasi kalau nggak salah namanya, biar untuk mengikuti kegiatan itu Kak, biar nanti kalau dia bebas di luar dia ada kegiatan, nggak berbuat jahat lagi. Iya. Berarti Sudah terasah jadi. WBP ini di sana itu dibina ya, Kak? Iya betul Kak. Dibina. Oh, biasanya kegiatannya apa aja, Kak, selain yang kakak sebutin itu? Ada lagi nggak? Biasa tuh kami tuh kalau misalnya di lapas tuh kayak fokus ketiga, yaitu agribisnis, manufaktur, sama satu lagi jasa. Jasa tuh kayak salon, oke. refleksi, pijat gitu. Kalau manufaktur yang saya tadi bilang kayak menjahit, terus mengkait, terus buat kerajinan tangan segala macam gitu. Nah, agribisnis kebetulan kami itu di lapas perempuan itu ada namanya sarana asimilasi dan edukasi. Kami dipilih oleh Dirjen itu untuk pertanian Kak. Jadi kami kebetulan pelatihan yang tahun ini itu lebih ke pertanian gitu. Jadi pelatihan bersertifikatnya ada 6 sesi, itu hidroponik dan pertanian Kak. Oke. Sangat menarik dan manfaat kali sih ya kan pelatihan-pelatihan. Dan itu gratis, nggak dipungut biaya satu pun. gratis. Setelah bebas mereka dapat sertifikat, dan sertifikatnya itu bisa dipakai kerja untuk tempat yang lain. Jadi Keren sih. Jadi mereka setelah dari lapas nih ada keterampilan, punya sertifikat, bisa ngelamar kerja. iya, makanya mereka tuh kayak misalnya nggak bisa terbantu dengan ada programnya dari Iya. lapas ini. Maksudnya kalau mereka memang ingin gitu, pasti semua dibantu gitu dari lapas. Oh, kalau memang ingin, emang ada, Kak, yang nggak ingin gitu? Eh, Atau kegiatan ini nggak diwajibkan? wajib Wajib. sebenarnya. Cuman karena kan gimana, kita kan nggak bisa ngapain mereka gitu Ngontrol kan, satu ngontrol persatu, satu iya. persatu. Jadinya kan gini Kak, bukan kami bilang gimana, tapi kayak misalnya itu BPP itu kayak kami tuh ada 800-an, sedangkan jatah untuk DIPA itu 200, kan nggak mungkin satu tahun itu bisa 800 semua gitu. Oh, I see. Oke.
kita next aja kali ya. Udah cukup sampai di situ. Nah, boleh sharing nggak sih Kak, kenapa dulu memilih jadi ASN? Yes. ASN Lapas, Cak. ASN Lapas ya khususnya. ASN Lapas gimana ya Kak? Kemarin itu mikirnya kan kebetulan background keluarga juga rata-rata PNS, ASN dulu PNS. kan. Mama kerja di pemerintahan, terus om, apa, tante semua banyak di background ASN. Terus mama juga pernah bilang, kenapa nggak coba ASN, PNS dulu, ini ada buka Kemenkumham. Ya udah akhirnya ya udahlah ikutin rupanya rezekinya di situ. Alhamdulillah. Nah, itu kayak ada background sebelum Kakak KSN, mungkin ada pernah kuliah atau gimana gitu? Sebelumnya saya kuliahnya di Universitas Sumatera Utara tahun 2016, jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, prodi Ilmu Politik. Oh, ilmu politik. Kak, apa aja sih syarat untuk masuk nih jadi ASN Lapas? Syaratnya nggak begitu sulit sih Kak, karena kan ada beberapa tahap yang harus dilewati. Kalau boleh saya jelasin tuh, pertama syaratnya itu administrasi. Itu bisa dilihat di homepage atau semua Instagram, sekarang kan udah sosmed gitu kan, udah gampang ya, mengakses informasi. Yang kedua kalau saya nggak salah itu ada tes CAT, Computer Assisted Test, itu yang kayak TKD, tes kompetensi dasar pakai komputer, sama pengukuran tinggi badan sebelum itu. Oh, tinggi badan. Nah, kalau udah lulus TKD itu ada perankingan lagi. Biarpun kita melewati ambang, kita belum tentu lulus, ada perankingan. Nasional. Enggak, sumut gitu. Per daerah. daerah. Karena kuota pun per daerah. Iya, kuota per daerah. Setelah itu, setelah TKD lewat, kita tes Samapta. Samapta. Apa tuh Samapta, Sama Kak? tuh kayak kalau kita lari, push up, Oh, Fisik. Ya, fisik. kesehatan. Ada gitu ya? fisiknya juga ternyata. ada teman-teman. fisik kesehatan. Oke. Setelah Samapta tadi, barulah tes tahap terakhir yaitu wawancara. Oh, wawancara. Ya, wawancara sama kesehatan biasa aja gitu, kesehatannya cuman tidak boleh bertato sama tidak boleh bertindih untuk laki-laki. Oke. Sebentar Kak, tadi Kakak bilang ada masalah tinggi badan. Ini tinggi badannya minimal berapa Kak? Biar Tribuners mana tahu nih, ada yang mau masuk. Kalau masalah tinggi badannya Kak, kayak misalnya tahun saya itu di 155. Oh, 155 bisa? Sekarang udah 160 Kak. Oh, jadi dia meningkat. Beda tahun beda peraturan Oh, Kak. beda tahun beda peraturan. Nah, jadi harus kita pantengin juga ya, Kak? Iya, karena setiap tahun tahunnya. itu ada aja yang beda peraturannya. 160 itu untuk perempuan Kak? Perempuan. Kalau laki-laki? 170. Oke. Tahun ini ya. Tahun ini. Nah, jadi bisa jadi kan kayak tahun berikutnya berbeda lagi gitu Iya, ya. Jadi pasti. kayak yang tadi kita bilang pantengin terus, tadi ada Instagramnya. gitu. Ada semua, ada Sosial kayak medianya. sosial medianya yang mau diikutin kayak Kemenkumham Sumut. Oke. Bisa dilihat di Instagram dan sosmed lainnya. Oke. Nah, untuk di lapas itu biasanya Kakak apa aja kegiatannya? Kegiatannya kebetulan saya ini kan bagian kegiatan kerja kan Kak, yang seperti saya bilang tadi. Iya. Saya ngawasin WBP yang bekerja sehari-hari karena kan mereka itu ada banyak jenis kegiatan Kak. Misalnya iya, kan tadi itu. Kayak menjahit tadi, sama pertanian itu semua sekaligus. Jadi kayak satu bagian itu dia kayak ngawasi gantian gitu dengan teman-teman yang lain gitu kan. Misalnya kan hari ini mengawasi yang agribisnis, hari ini mengawasi yang menjahit, mengawasi kegiatan lain. Kadang saya juga ini ikut rapat-rapat sama pejabat yang lain untuk ini. Saya juga aktif sebagai humas di Sebagai humas di Lapas Perempuan Medan. Saya juga anggota WBK WBBM. Terus saya juga salah satu rehab gitu, apa sih namanya? rehabilitas. Iya, rehabilitasi masyarakat, rehabilitasi WBP. WBP. Salah satu konselornya lah bisa dibilang. Oh, gini Kak, kan Kakak memantau. Nah, apakah itu semua kegiatannya itu difasilitasi sama Negara? lapas atau negara? Difasilitasi semuanya Kak, gratis. Nggak ada gratis. yang bayar. Oh, kayak agribisnis kan tadi Kakak jelaskan hidroponik ya? Iya. Itu berarti ada lahannya gitu? Ada di Beranggang samping lapas Kak. Oh, di samping Dimanfaatkan lapas? dengan lahan yang terbatas, kita manfaatkan sebaik mungkin untuk bisa jadi kegiatan yang bermanfaat untuk mereka. Kalau di pertanian biasanya nanam apa sih Kak? Kita biasa kan Kak, karena itu tanah bekas bangunan gitu kan, tuh kayak kita nanam yang gampang-gampang aja, kayak
nanam bayam, nanam kangkung, nanam palawija. Iya, palawija, palawija. tanaman palawija yang cepat nanamnya, cepat numbuhnya, cepat panennya. Iya. Itu dipanen dimasak nggak kak? Itu Atau enggak, Kak. dijual? Kebetulan kan kami itu kan mereka sudah difasilitasi oleh negara. Iya. Kita kan juga harus membalikan kepada negara. Ada namanya PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Jadi setiap lapas itu oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ditargetkan sejumlah beberapa gitu. Berapa misalnya kan lapas ini segini, lapas ini targetnya segini, Iya. lapas ini kayak lapas perempuan ditargetkan sekian puluh juta gitu selama setahun. Jadi kan kayak hasil-hasil mereka tuh kayak hasil-hasil mereka disetor lagi ke negara dan mereka itu kerja dibayar. Ada dibayar. preminya. Jadi walaupun mereka di dalam lapas tetap dibayar gitu. Tetap, tapi bukan bayaran yang kayak di luar gitu kan. Iya, iya. Cuman sebagai kayak premi namanya, Iya. premi upah WBP. Oke. Mereka bukan cuma disuruh kerja, kau kerja gitu, enggak, kayak kerja dikasih pelatihan, dikasih tempat, terus dikasih gaji lagi, Ada sertifikatnya? ada lagi. sertifikatnya lagi gitu. Jadi keren ya. Iya. WBP sekarang. Iya keren gitu Kak, makanya kayak namanya kan lembaga pemasyarakatan, memasyarakatkan lagi manusia yang pernah salah Iya. gitu. Makanya kan dulu namanya penjara. Penjara itu kan dari kata jerah, supaya buat manusia jerah. Iya, Sekarang namanya lapas, lembaga pemasyarakatan, memasyarakatkan manusia. Oke, Ya, yang pernah bener salah. sih. Iya sih, karena biar kayak membangkitkan semangat mereka Iya. lagi kan untuk Betul. masih benar. bisa nih aku buat baik gitu. Diharapkanlah ini WBP yang udah pernah bikin salah itu kembali ke masyarakat, dia benar-benar berguna ya. Betul Bagi sekali, masyarakat Kak. lainnya khususnya. Nah Kak, jadi kan selama Kakak di lapas ini tentunya menghadapi warga binaan ya namanya? Iya, warga binaan pemasyarakatan. Iya, yang berbeda-beda gitu ya Iya. kan Kak. Nah ada nggak sih Kak warga binaan yang berkesan gitu bagi Kakak pribadi? Kalau berkesan dibilang kayak gimana ya semuanya saya anggap sama gitu kan, karena kan kami kan nggak boleh punya kehubungan kedekatan Yang lebih gitu kan. Oh iya. Jadi ya kayak semuanya sama menurut saya gitu. Nah tapi kalau misalnya kayak ada nggak tingkah-tingkah, namanya kan mereka berasal dari apa ya background yang berbeda-beda gitu kan. Mungkin ada nggak yang menurut Kakak agak lain yang satu ini? Gitu. banyak Kak, Banyak kalau lah ya, itu Kak. banyak. Karena kan gini, saya tuh kan masih waktu masuk pertama kali lapas tuh masih umur 18. 18 tahun. muda Reguler. banget guys. Iya. Muda banget loh. 18 tahun. 18 18 tahun tahun. sama lagi deh. Jadi kan itu kayak mereka yang di dalam itu kan umurnya udah pada di atas aku, Iya. jelas Beda kan? jauh dong. Jauh. Kan? Jadi mereka tuh kayak masih anak-anak gitu ya kan. Kayak mengecilkan gitu lah ya. Kan? Iya Kayak, gitu. alah, Masih jadi kayak belajar lah di situ kayak mana mengendalikan perkataan karena pun mereka lebih tua daripada Iya, kita. Kayak mana supaya bisa ngatur orang itu tanpa harus menyakiti perasaan mereka Iya, gitu. benar-benar. Rentan usia berapa sih Kak yang paling banyak? Mulai dari 18 sampai 60 banyak Kak. 60 ada Kak? Ada. Wah, udah lanjut usia loh itu, 60 tahun. Iya benar. Jadi mau ya memang dia masuknya umur segitu kita mau bilang apa Iya Kak? sih. Nah jadi Kak, ada nggak sih warga binaan nih misalnya dia udah keluar tapi dia karena dia gila nih Kak Dila mantep kali balik lagi lah aku kayak Ya, kalau mungkin dia kayak kayak gitu, berkunjung kayak yang apa Ke kabar, lapas. Kak? Gitu. Kalau berkunjung gitu kayak misalnya biasanya tuh kayak dia nengok keluarganya. Tapi ada nih Kak, berkunjung dia bukan berkunjung, masuk lagi residivis. Oh masuk penjara namanya lagi residivis selama ya? lagi Namanya dia. residivis tuh kayak residivis tuh kayak dia mungkin satu itu banyak faktornya sih Kak. Tuh satu kayak dia nggak punya keluarga lagi di luar. Dia nggak tahu mau ngapain kemana lagi di gitu ya? luar. Dia lebih ngerasa enak nih di lapas. Lebih enak di lapas. Makanya itu tadi boleh, ya nggak boleh lah Kak sebenarnya. Itu kan berarti dia berbuat jahat lagi. Makanya itulah tujuannya dibuat pelatihan biar mereka tuh punya keterampilan bisa kerja di luar. Jangan jadi ini soalnya kan Kak rata-rata lapas tuh sekarang overcrowded Kak. Misalnya kayak kami daya tampung kami cuman berapa kayak misalnya
Isi kami sekarang 800-an, daya tampung cuma 600. 800 itu perempuan ya Iya, semua? semua. Wah, 800 perempuan semua. Ya iya Dan lah. itu udah sebenarnya melebihi batas. Kapasitas. Ya, kapasitas. overcrowded. Masalah utama lapas seluruh Indonesia itu Kak, overcrowded. Oke, berarti di mana-mana juga mengalami. Iya, semua lapas seperti itu. Kayak misalnya lapas kelas 1 Medan tuh kayak biasanya 4.000. Oh. Lumayan Ibu sih. ya. 4.000 Laki-laki semua. laki-laki semua. Terus tapi aku belum jelasin ya lapas sama rutan itu bedanya apa. Oh iya, boleh nih jelasin Ini untuk not sih. perbedaan lapas sama dengan rutan. Nah, kalau lapas itu dia kayak lebih lembaga pemasyarakatan. Itu kayak yang udah dijatuhin vonisnya, misalnya kamu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Nah, kalau di rutan itu dia kayak lebih rumah tahanan negara. Dia belum menjatuhkan vonis oleh pengadilan, jadi dia masih statusnya tahanan. Kalau di lapas statusnya sudah narapidana. Gitu. Beda kan? Beda ya. Jadi WBP ini narapidana atau tahanan? WBP, warga binaan pemasyarakatan. Itu beda. Sama, nama lainnya gitu. Oh, nama lain narapidana? WBP. Oh. Kenapa harus dibedakan namanya, Kak? Ya memang karena rumah tahanan itu kan sama lapas kan lebih memudahkan tuh kita Kak. Mana yang udah diiniin, mana yang udah jatuh vonis, mana yang memang udah lapas tuh tinggal menjalani Kak. Sedangkan rumah tahanan itu dia lebih kayak masih sidang-sidang, masih kejaksaan Tapi udah lagi, ditahan. udah Berurusan ditahan. sama hukum lah masih. Iya ya? masih dia belum tentu bersalah kalau di rutan. Tapi kalau udah lapas dia udah pasti bersalah. Sangka dia nih gitu. Udah ada angka. Istilahnya kalau kami bilangnya gitu, udah ada angka. Udah ada angka nih. Nah, jadi apa aja sih suka duka kakak selama menjadi ASN lapas perempuan? Sukanya jelas banyak ya Kak. Banyak nih. Sukanya banyak. Banyak dapat teman dari seluruh lapas tuh rata-rata teman aku ada. Kayak misalnya kan aku tuh mau nanya di lapas Siantar tuh ada, lapas Pakam ada, lapas pokoknya selapas Sumatera Utara pun ada. Semua Banyak ada. relasi ya kak ya. Seluruh Indonesia pun kalau misalnya kan kepakai seragam tuh kan udah berarti teman gitu. Iya. Keren ya. Mm-mm. Dari lapas Medan nih. Kalau dukanya nih kak? Dukanya ya karena itu juga sih Kak, kadang suka ngerasa bingung karena masih muda kemarin itu kan, masih kecil lah dibilang Iya, gitu benar kan. sih. Masih kecil, masih perlu banyak belajar. Dukanya ya dijadikan motivasi aja lah Kak. Untuk Bangkit, supaya harus bangkit gitu ya. Oh berarti dijadikan pelajaran gitu kan. Iya. Oh berarti aku besok nggak boleh gini lagi, aku harusnya gini gitu. Nggak boleh yang gimana-gimana kali sih. Karena kan hari terus berjalan, kita tuh harus terus berproses Kak. Harus berkembang. Iya. Nih Kak, sebagai ASN nih di lapas Tanjung Gusta ya Medan, hal-hal apa sih yang udah Kakak raih? Kebetulan saya tuh kan pernah jadi perwakilan lapas perempuan untuk jadi konselor di Jakarta, di Klat. Terus saya tuh pernah jadi pegawai terbaik tahun 2021. Terus ada lagi sih Kak, cuman ya kayaknya nggak perlu dibilang di sini, nanti aja gitu. Nanti aja. Nanti aja. Japri. Gimana sih Kak cara Kakak untuk ada di titik ini sekarang? Udah dapat itu hal-hal yang Kakak raih? Ya kalau misalnya hal yang kita raih itu kan Kak, semuanya nggak terlepas dari orang tua kan Kak. Doa orang tua. Karena itu yang paling utama, dukungan dan doa dari orang tua. Karena kan mereka orang yang paling dekat sama kita, orang yang mendukung kita paling keras tuh mereka. Terus Kak, teman-teman saya gitu kan, karena kan gimana pun Kak, itu nggak bisa kita pungkiri, lingkungan kita itu membentuk kita, pengaruhi kita. Kalau teman-teman kita tuh kayak malas ini gitu, kebetulan teman-teman saya circle aku lah gitu kan. Circle aku tuh orangnya waktu di kuliah tuh pada mau maju semua orangnya. Ambis gitu kan. Pokoknya aku tuh harus jadi gitu. Aku mau jadi apa ya terserah, yang penting aku harus gini gitu kan. Kayak udah pada ada yang di BNN sekarang, ada yang di Jakarta udah jadi udah pada kuliah, udah sarjana lah mereka. Nah, aku kan belum masih kuliah sekarang lagi lanjut ya. Ya gitu sih Kak. Pertama tadi kan orang tua, terus lingkungan kita, terus dari diri kita sendiri sih Kak. Kita tuh mau maju atau enggak? Iya, benar. Kalau kita masih mau stuck
terus di zona nyaman, udahlah aku nggak usah lagi nih kali, aku nggak mau lah gini-gini aja, aku maunya gini. Ya udah nggak akan maju. Iya. Kita harus berani keluar dari zona nyaman sih Kak. Kalau misalnya kita diam di tempat, ya kita nggak akan kemana-mana. Iya benar. Berarti penentunya itu kembali lagi Ke diri masing. kita. Iya, itu yang paling besar. Tapi kan tadi kakak bilang kan circle-nya ambis-ambis, kita bisa ngemakan. Ya bisa nggak? Bisa nggak ya? Boleh. Kalau mau join, ambis tipis-tipis ya kak. Nanti follow IG. Apa IG-nya Kak kasih tau dulu? boleh. Nggak apa-apa, aku sebutin. Dilaha HSB gitu. Dela HSB ini boleh Hasibuan. Hasibuan. Tapi boleh nggak follow Humas Laperdan ya? Teman-teman saya kan nanti boleh ditunjukin nggak Humas Iya. Laperdan gitu. Semua sosial media Humas Laperdan gitu. Oke. Oke. Nah jadi kak, tadi kan yang kakak bilang orang tua itu menjadi apa ya? Nomor satu gitu, pendukung kita. Terbaik, baru tadi kedua lingkungan, baru yang ketiga Diri kita. diri sendiri. Nah jadi untuk teman-teman kakak sendiri, kan kakak ibaratnya nih pisah nih dari mereka. Nah mereka tuh kayak nggak yang sad atau gimana sih gitu ya, meskipun kakak kan pasti berpisah itu untuk hal yang lebih baik gitu. Iya, berpisah maksudnya sad gitu gimana Kak? Kayak yang sedih lah karena berpisah. Oh sedih mereka kayak Nggak bisa, Dila kok gitu waktunya gitu kan berkurang kan waktunya pasti berkurang ya. sama mereka. Cuman kan ya tetap aku tuh orangnya kalau misalnya teman ya teman gitu kan, tetap pulang kerja aku main sama mereka karena kan belum masih pada kemarin masih di sini semua ya, aku sering ngumpul sama mereka, teman-teman yang lain, bahkan teman TK aku aja aku masih apa, karena kan kalau misalnya teman ya teman gitu. Kalau memang aku ngerasa nih bisa nih buat aku maju gitu, aku bakalan ya udah aku teman sama dia gitu sampai seterusnya. Makanya aku berteman tuh awet gitu. Tipikal teman yang setia nih. Iya. Dan selalu berusaha untuk memberikan dampak positif juga buat temannya gitu kan. Iya benar. Berarti Kak nggak ada kesusahan nih selama Kakak jadi ASN nih di lapas pula, dalam bersosial di luar kegiatan kantor gitu, di luar kehidupan kantor. Oh enggak sih Kak, soalnya aku anaknya suka jalan, maksudnya kan kemana-mana jalan gitu kan, maksudnya kayak suka dapat teman baru. Misalnya aku tuh orangnya nggak jaim, misalnya kan aku tuh butuh laporan gitu kan, aku misalnya gini-gini, kalau misalnya ini cerita kantor lah ya kan, kalau misalnya kayak kemarin 2019 aku tuh ke Nias. Ke Nias. Aku baru pertama kali tuh ke Nias, jadi aku tuh nggak tahu mau jumpain siapa di Nias tuh. Aku ketemu sama teman-teman aku yang akrabkan diri aku, karena aku di situ posisinya aku nggak tahu siapa-siapa. Kalau nggak bukan teman, kalau bukan satu teman aku yang nolongin aku, satu instansiku siapa lagi ya, jadi aku minta tolong ke mereka gitu. Makanya kayak kalau bersosialisasi sama teman-teman di luar kantor ya mah gampang Kak, pulang kantor bisa jalan, ada hari libur juga kok, kita bukan setiap hari kerja, hari merah kita libur gitu. Oh, hari merah libur. Ya. Berarti Kak Dila ini tipe yang extrovert ya, nggak introvert? Ya ekstrovert sih Kak, Extrovert. cuman kadang kalau Bener-bener. baterai sosialnya habis ya Iya diam itu aja. wajar sih Kak dalam manusia ini ya kan, kadang kita ada capek kali ya. Kalau aku tipikal kawan-kawan kayak gini yang aku suka. Iya. Easy going, dibawa kemana aja pun Masuk aja Iya. gitu. Iya. Misalnya awak bawa ini kan ke kafe mau jumpa Nica, ini loh kawan awak. Nah, Langsung masuk. nyambung di situ ya Ada kan. orang yang dia kayak jaim-jaim, aku membawanya beban. Iya benar-benar sih. Ya kayak gitu. Nah jadi Kak, untuk Tribuners nih, apa sih inspirasi kakak buat Tribuners biar bisa mengikuti jejak dari Kak Dila? Di umur yang masih muda, sangat muda, beliau sudah menjadi seorang ASN dan memiliki beberapa pencapaian tadi ya. Yang cukup baik. Iya, kalau buat teman-teman yang pengen nyoba ASN tuh jangan pernah putus semangat. Kalau misalnya belum dapat rezekinya tahun ini, bisa coba tahun depan. Terus jangan pernah berhenti berusaha. Buat teman-teman yang belum yang gimana ya Kak, yang misalnya dia belum rezekinya gitu kan, jalan rezeki itu bukan cuma ASN, banyak yang lain. Bener kali. Kak, jangan karena kita kalah sekali tuh langsung kita tumbang. Itu namanya bukan jiwa kesatria. Kita itu harus punya jiwa yang semangat gitu kan Kak. Kalau kita cepet nyerah, ya udah selesai di situ semua. Iya benar. Nggak ada lagi apa. Aku juga sering kok ngerasa down, tapi aku lihat teman-teman aku itu kita bukan nengok ke atas supaya kita jadi rendah diri ya Kak. Kita nengok ke atas tuh supaya jadi motivasi kita. Tapi jangan sampai kita memaksakan diri kita. Kalau kita paksakan diri kita, yang ada kita nanti bisa jatuh. Karena kita bisa sakit gitu, karena
Karena kita terus berpikir, kenapa tuh ya dia bisa, aku nggak bisa. Jadi kita tuh kayak stuck di situ aja. Padahal kesempatan yang lain tuh banyak, luas, bukan cuma ASN doang. Oke, nah jadi buat para Tribuners, pesan dari Kak Dila itu pokoknya semangatnya tuh harus besar gitu ya, Kak, Iya. harus besar. Bukan berarti saya tuh jangan bilang mendaftar ASN ya. Semangat daftar ASN-nya, tapi kalau misalnya karena banyak teman saya nih yang kalah gitu kan, Kak. Mereka kan minta ajarin nama aku gitu kan, kayak mana sih Dil TKD, kan TKD yang pertama gitu kan, Kak, setelah administrasi. Ya udah, tahun depan coba lagi, karena kan batasan umur tuh kalau SMA tuh sampai 29 tahun ya, lama juga ya. 28, sorry. 28 berarti Kalau dari S1 35. Kalau S1 35. Nggak pakai tinggi badan kalau S1. Kalau S1 ya tuh nggak pakai tinggi badan loh, pakai Tribuners. tinggi badan kalau dari S1. Dari Nggak ada tes fisik. Hah? Kalau S1. Nggak ada tes fisik. Ya cuman TKD sama wawancara. Sama wawancara akhir itu ya. Itu semua jurusan, Kak? Kemenkumham sih, Kak. Aku kalau nggak tahu sih. Tergantung lah, dia kan ada analisa kebijakan hukum, beda-beda dia macam ya. Tergantung apa yang diminta. Karena di pemasyarakatan itu kan, Kak, dia ada banyak bidang. Ada kayak saya di pemasyarakatan. Ada imigrasi, ada layanan hukum, ada banyak lah jenisnya, Kak. Bukan cuma satu bidang ini. Karena kan kalau dari SMP nggak ada ya. SMA sama S1 itu kan beda syaratnya, Kak. Oke. Terus pertanyaan yang ditanyakan saat wawancara pun pasti berbeda. Ya, antara strata SMA dengan S1 gitu ya, Kak. Mm-mm. Oke, Tribuners. Nah, untuk melihat lebih detail apa aja sih kegiatan di lapas, nah di sini kita ada video, cuplikan video ya, Joy ya. Nah, Tribuners, jadi kayak gitu cuplikan videonya. Menarik kali nggak sih kegiatan-kegiatannya yang kayak Kak Dila bilang tadi ya kan? Kegiatan jahit, semua ada di lapas kalau misalnya itu. Ya, keren sih. Nah, itu dia Tribuners bincang-bincang kita kepada Kak Nur Fadila Sari Hasibuan, sosok ASN cantik dari Lapas Tanjung Gusta Medan. Ya, seru kali ya bincang-bincang kita hari ini. Nah, semoga juga percakapan kita hari ini tuh bisa menjadi motivasi dan inspirasi Tribuners sekalian buat ngikuti jejak Kak Dila ataupun bisa meningkatkan kualitas dirinya untuk menjadi yang lebih baik lagi. Oke Tribuners, jangan lupa saksikan Smart Gen jam 5 di hari Minggu hanya di Facebook dan YouTube Tribun Medan.